Oke, sebelumnya terima kasih untuk saudara-saudara optometris di Lampung memberikan kesempatan saya untuk membawakan materi pada hari ini. Baik, untuk singkat waktu, saya izin share screen ya Pak ya. Oke, baik. Sebentar. Oke, oke. Ya. Hard skill fitting kacamata. Hard skill fitting kacamata itu biasa kita kenal sebagai optometris itu untuk menyelaraskan kacamata itu agar VD atau titik fokus pada lensa kacamata tepat pada titik fokus PD pupil distance pada pasien atau pada customer. Sebelumnya saya perlu mengingatkan sedikit, kita di optik khususnya fitting kacamata ini bisa menjadi perbedaan bagi yang namanya bukan selain optik, karena fitting kacamata itu sangat penting untuk sebelum penyerahan kepada pasien, kacamatanya sebagai pasien. Sebagai contoh, walaupun ukurannya sudah benar, refraksi kita sudah baik, tetapi jika ada sedikit kesalahan atau ketidakselarasan pada kacamata bika yang kita kasih, itu akan membuat pusing. Biasanya akan membuat pusing dan bergelombang. Nah, kadang yang tidak kita sadarin, kita selalu bilang itu penyesuaian. Padahal sebenarnya kalau kacamata itu pas, baik itu pada proses dispensingnya dan setelah diserahkan, itu dia akan langsung jelas, langsung terang, langsung nyaman. Karena emang bagian tubuh pada manusia itu yang paling mudah menyesuaikan itu antara lain hidung dan mata. Jadi ya disuruh penyesuaian sekitar sehari 2 hari, nanti ujung-ujungnya dia tetap masih pusing, dan kita yang apalagi khususnya kita yang di optik yang akan dirugikan. Oke, baik. Selanjutnya, fitting kacamata adalah proses penyesuaian kacamata agar sesuai dengan anatomi wajah dan kebutuhan visual pasien. Proses ini melibatkan penyesuaian frame dan lensa agar kacamata menjadi pas dan tidak melorot. Proses penyesuaian atau penyetelan frame kacamata agar pas saat dipakai karena masing-masing bentuk muka seseorang itu berbeda-beda. Makanya diharuskan untuk melakukan fitting atau penyelarasan gagang frame kacamata. Jika kacamata sudah fittingnya, keselarasannya sudah maksimal, sudah baik, maka kita berfungsi, maka penglihatan kacamatanya akan berfungsi secara optimal, dan tentunya itu akan terhindar pusing dan tidak nyamannya kacamata yang kita berikan. Karena proses penyerahan kacamata kepada pasien itu lebih krusial, karena itu menyangkut optometris itu sendiri, nama baik optometris itu sendiri. Terkadang fitting kacamata itu dilakukan hanya sesudah proses dispensing atau faset. Harusnya sesudah atau faset itu juga dilakukan fitting. Oke, hanya tujuan fitting memberikan kenyamanan, otomatis memberikan kenyamanan, karena optik lebih tahu, lebih di mata masyarakat kenapa mereka untuk ke optik, karena mereka berpikir bahwa optik lah yang lebih nyaman, karena optik lah yang lebih terbaik untuk kacamatanya, karena optik bisa memberikan tugas kita sebagai RO, memberikan
anjuran bentuk frame seperti ini mana yang bagus, bentuk frame ini mana yang tidak bagus, seperti itu. Mana yang pas di muka, mana yang tidak, seperti itu. Nah, hasil korelasi kerenangan fraksi yang tepat sekali pun seperti yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya, jika tidak disertai fitting yang pas, maka kacamata otomatis akan menjadi tidak nyaman. Yang kedua, meningkatkan fungsi penglihatan. Diharapkan dengan fitting yang tepat, kenaikan ukuran miopia atau astigmat dapat terkontrol khususnya pada pasien usia masa perkembangan atau anak-anak. Nah, ada beberapa kasus sering terjadi khususnya minus 3 ke atas atau minus ringan, itu kalau fitting kacamatanya tidak sesuai, biasanya terjadi kenaikan miopianya yang cukup signifikan per tahunnya. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, memastikan stabilitas frame. Ya. Karena fitting kacamata yang tepat dapat mencegah kacamata yang melorot atau bergeser, sehingga kacamata yang menjadi nyaman untuk dipakai dalam aktivitas sehari-hari, khususnya anak-anak yang banyak kegiatan. Anak-anak kan dia lebih aktif ini kan untuk sehariannya kan, untuk kegiatan dia sehariannya. Yang keempat, fitting bukan hanya soal presisi teknis, tapi juga seni memahami kebutuhan pasien. Ya. Pertama, ya, salah satu tugas RO yaitu memberikan kacamata yang sesuai dengan anatomi wajah dan kebutuhan visual pasien. Jadi seperti ini. Lanjut. Wajah segitiga atau triangle, kita dianjurkan memilih bingkai kacamata dengan bagian atas yang lebih lebar dibandingkan bagian bawahnya. Jika bingkai nilon atau half frame jenis bingkai nilon atau half frame bisa dipilih. Hal ini dapat meminimalkan lebar dagu dan menyeimbangkan sisi atas dengan bagian bawah wajah pasien. Hal yang perlu dihindari adalah pemilihan bingkai dengan gagang yang lebar. Jadi yang segitiga disarankan yang triangle, Brownian, oval, aviator, atau geometrik. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, bagi pasien yang berwajah hati, maka kita sebagai optometris kita bisa membantu dengan memilihkan frame kacamata yang meminimalkan bentuk bingkai bagian depan. Maka bingkai kacamata frameless atau frame tanpa bingkai boleh kita pilih. Yang bagus, sebaiknya itu yang kita pilih. Tujuannya untuk membuat dahi si pasien atau customer dan rahang pasien akan terlihat seimbang dan meminimalkan lebar mukanya. Hal yang perlu dihindari adalah pemilihan frame dengan posisi gagang kacamata yang tinggi. Ya. Karena dari triangle yang cocok, aviator, geometrik, atau red. Yang lain tidak disarankan. Yang ketiga, wajah wajik atau diamond. Untuk pasien yang berwajah wajik, kita dapat memberikan pilihan bingkai kacamata dengan bagian atas yang lebih lebar dibandingkan bagian bawahnya. Maka bingkai kacamata half frame atau nilon adalah pilihan terbaik. Hal ini berguna untuk mengurangi bentuk wajah yang bersudut, karena diamond itu bersudut wajahnya. Hal yang perlu dihindari adalah pemilihan bingkai yang bersudut. Ya. Pilihan yang bentuk oval, aviator, atau round yang bulat itu sangat disarankan. Ya. Selanjutnya, wajah bulat atau round. Pasien yang merasa berwajah bulat, kita selaku optometris pilihlah frame kacamata berbentuk persegi. Nah, biasa kebanyakan orang Indonesia berbentuk wajahnya bulat. Bentuk kotak atau persegi ini akan membuat wajah pasien kelihatan lebih panjang. Hal yang perlu dihindari adalah bingkai yang bundar atau gagang kacamata yang tebal dan berwarna gelap, karena akan memberi kesan mukanya semakin membulat. Selanjutnya, yang kelima, bagi yang berwajah oblong atau panjang, sebaiknya kita
memilihkan frame yang berbentuk kotak dengan gagang kacamata yang lebih rendah. Dengan maksud akan membuat wajah pasien tampak lebih lebar dan pendek. Nah, hal yang perlu dihindari adalah pemilihan bingkai kacamata yang lebih lebar dari wajah si pasien. Oke, ini frame-frame yang cocok untuk wajah oblong atau panjang. Nah, selanjutnya yang berbentuk oval. Bingkai kacamata apapun cocok bagi yang berwajah oval. Disinilah kelebihan orang yang berwajah oval, karena hampir semua bentuk frame itu cocok di pasien yang berwajah oval. Karena itu sehingga dapat mengikuti tren fashion kacamata. Hanya saja yang perlu dihindari bentuk frame yang terlalu besar dan lebar yang melebihi bagian terluas wajah. Oke, baik, selanjutnya berwajah kotak. Bagi pasien yang berwajah kotak, pilihlah frame kacamata yang berbentuk oval atau bundar. Karena kacamata bulat bisa menyamarkan garis wajah atau memberi garis lengkung wajah dan membuat wajah lebih panjang. Hal yang perlu dihindari adalah memilih frame yang berbentuk kotak. Ya, seperti ini. Dia lebih disarankan yang berbentuk bulat. Nah, oke, selanjutnya tujuan fitting kacamata. Ketika seseorang baru membeli kacamata tersebut terasa tidak pas saat dipasangkan. Karena kontur wajah pasien masing-masing orang itu berbeda. Bisa terasa agak miring, turun ke sisi kanan atau ke kiri wajah. Penyebabnya bisa saja kaca dipasang pada bingkai kacamata, terjadi sedikit perubahan pada bentuk frame. Jadi saat kita melakukan proses faser atau di lab dispensing, terjadi kita tertekan atau terlalu ini, begitu pemasangan lensa ke frame, sehingga frame menjadi tidak selaras. Terkadang apabila bentuk frame sudah simetris pun, sudah selaras pun, perlu penyesuaian lagi pada bentuk wajah si pasien. Ya. Jadi sebelum pasien itu sebelum frame itu difaser, lensa kacamata itu difaser, ada baiknya kita menyetel dulu, kita lakukan fitting dulu ke muka si pasien. Ya, seperti yang dijelaskan di atas tadi, kita pilih yang sesuai dengan pasien. Terkadang sebelum kita faset, frame dengan standar pabrik dengan si muka pasien yang berbentuk lebih kecil atau lebih besar, itu harus dilakukan penyesuaian atau fitting terhadap muka si pasien. Baik, untuk selanjutnya, nah, bagian-bagian frame yang biasa disetel dalam proses fitting, yaitu bend down, bridge, end piece, sang atau temple, nosepad, rim, dan guard out. Ya, ini bend engsel kiri, end piece, lensa atau rim. Nah, ini nosepad yang biasanya kita setel. Baik, untuk selanjutnya, sebelum frame kacamata dicobakan kepada pasien, sebaiknya kita RO melakukan penyetelan standar frame terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Penyetelan standar ini meliputi penyetelan ini sebelum kita serahkan pasien itu, sebelum kita serahkan frame itu, atau sebelum kita melakukan proses faset atau dispensing. Kita melakukan penyelarasan yang pertama, penyetelan kesejajaran bingkai. 4 titik sentuh pada bidang rata, 4 titik sentuh pada bagian belakang rim, X-ing atau puntiran. Yang keempat, kesimetrisan bentuk. Yang kedua, penyetelan sudut bukaan sign, penyetelan sudut form face, penyetelan awal pada bantalan hidung atau nosepad. Nosepad juga terdiri dari 3 penyetelan, menyetel sudut depan, menyetel sudut vertikal, dan menyetel sudut splay. Ya, proses penyetelan kesejajaran bingkai itu yang pertama 4 titik sentuh pada bidang rata. Jadi bisa berupa meja atau etalase sebelum kita melakukan proses faset. Nah, bingkai kacamata diletakkan pada permukaan yang harus betul-betul rata.
dengan semua tangkai dalam posisi terbuka penuh. Harus ada 4 titik yang bentuk permukaan bidang rata, seperti ilustrasi di bawah ini. Ini 4 titik, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau dari samping 1, 2, 3, 4 itu harus menyentuh bidang rata untuk mendapatkan sejajaran bingkai atau frame. Selanjutnya 4 titik sentuh di bagian belakang rim. Ini, karena untuk penyetelan kita harus menyamakan jarak antara kedua lensa kacamata dengan bola mata. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan penggaris atau mistar yang ditempatkan di belakang rim dengan posisi seperti ilustrasi di bawah ini. Jadi ini terkadang ya bisa lebih maju atau lebih mundur. Nah, makanya dengan bantuan penggaris atau mistar yang lurus kita bisa menentukan bahwa penyetelan, bahwa fitting kacamata kita sudah benar-benar lurus, benar selaras. Oke. Yang kedua, 4 titik sentuh di bagian belakang rim. Ini semuanya menyatu di mistar. Kalau yang ini dia agak sedikit maju. Jika PD pasien sama dengan PD frame kacamata, maka penyetelan mestinya menghasilkan 4 titik sentuh di bagian belakang. Seperti ini, jika sama. Nah, seperti ini, dia akan menghasilkan sama, 4 titik sentuh di bagian belakang rim, seperti pada ilustrasi di atas tadi. 4 titik sentuh ini tidak berlaku jika PD pasien tidak sama dengan PD frame kacamata. Umumnya PD pasien itu di bawah atau lebih rendah dari PD frame kacamata. Namun celah antara rim di titik 2 dan ketiga ke tepi mistar harus sama seperti ilustrasi di bawah ini. Jadi terkadang kita sudah melakukan proses faset, ada beberapa mili itu baik itu terlalu lebar atau terlalu keluar atau terlalu ke dalam, karena nggak mungkin lagi kan kita geser lagi ini lensa di frame ini, maka kita bisa melakukan proses dimajukan sedikit ini frame-nya seperti ini untuk menyesuaikan untuk menepati atau titik fokus pada lensa dan PD pupil distance pada mata si pasien. Selanjutnya, langkah-langkah pemeriksaan kesejajaran horizontal dan permukaan dengan bingkai kacamata. Seperti tadi, menggunakan penggaris untuk menentukan titik referensinya. Letakkan penggaris pada garis tengah horizontal frame kacamata. Seperti gambar di atas tadi, pastikan nospet berada pada jarak dan sudut yang sama besar. Setelah frame sejajar horizontal, maka selanjutnya kita perlu melakukan pemeriksaan face foam dengan cara meletakkan penggaris sepanjang bagian belakang frame seperti yang di atas tadi, dan bagian depan untuk memeriksa kesejajarannya. Penggaris akan menyentuh bagian luar dan masing-masing rim dengan memastikan bagian nasal atau bagian yang arah ke hidung sejajar dari penggaris. Yang ketiga, kesejajaran akan berjarak sekitar 3-4 mili dari jarak menempelnya penggaris pada bagian masing-masing rim. Selanjutnya, penyebab dari ketidaksejajaran rim antara kiri dan kanan disebabkan oleh varian plane. Varian plane terjadi bila bagian bridge tidak sejajar sehingga tempel terlihat seperti huruf X jika bingkai kacamata terlihat di samping, atau yang biasa kita kenal sebagai otometri yang disebut dengan Xing. Jadi dia berbentuk X seperti ini. Nah, ini biasanya titik fokus pada mata atau PD akan menjadi tidak sejajar, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Makanya pasti akan menyebabkan pusing, sehingga akan menyebabkan pusing. Pemeriksaan rim yang tidak sejajar, varian plane adalah kondisi frame
atau bingkai kacamata eyewear ini tidak sejajar jika dilihat dari atas. Nah, ini titik ini tidak sejajar, dia harusnya lebih ke depan lagi. Xing atau puntiran. Nah, selanjutnya disebut Xing karena posisi rim kanan dan rim kiri saling terpuntir atau terpuntir pada bridge. Bridge itu jembatan yang menghubungkan rim kanan dan rim kiri. Sehingga jika frame kacamata tidak dari samping, maka rim tersebut seolah-olah membentuk huruf X seperti ini. Maka yang harus RO atau otomatis lakukan dengan menyetel agar kedua rim tersebut tidak lagi membentuk huruf X. Selanjutnya, pemeriksaan kesejajaran tempel. Pemeriksaan kesejajaran tempel dapat dilihat kesejajarannya dari samping. Jika sudah sejajar seperti ini, tempel seperti ini sudah sejajar, tapi aeronya tidak sejajar, maka bisa dikatakan tidak standar. Sejajaran mempengaruhi pembentukan sudut pantoskopik dan retroskopik, sudut bagian depan dan bagian bridge. Nah, seperti ini dinamakan sudut pantoskopik. Jika dia masuk ke dalam, itu disebut dengan sudut retroskopik. Penyetelan bukaan tangkai atau sang. Pemeriksaan dilakukan pada saat bingkai gagang terbuka penuh. Terbuka penuh dengan posisi standar sudut bukaan frame adalah 90 sampai 95 derajat dari permukaan frame kacamata bagian depan, ya, seperti ini. Disetel membentuk sudut, maka kita harus menyetel dengan membentuk sudut 90 derajat sampai 95 derajat pada garis maya putus-putus seperti ini, yang horizontal, sehingga ditarik antara end-piece kanan dan end-piece kiri ke end-piece kiri. Ya, sudut V-form, sudut front face, atau disebut juga sudut liputan wajah, adalah sudut yang terbentuk oleh kedudukan rim pada arah horizontal terhadap garis maya putus-putus, ya, seperti ini, yang ditarik antara end-piece kanan ke end-piece kiri. Sudut yang besarnya antara 0 sampai 4 derajat. Nah, seperti ini. Harus sama pada rim kanan maupun rim kiri, harus sama. Kebanyakan bingkai kacamata. Nah, selanjutnya, baik, selanjutnya penyetelan awal pada bantalan hidung atau nospet. Penyetelan bingkai kacamata yang berbahan plastik atau sintetis mempunyai nospet permanen, yaitu hampir sulit, nyaris tidak bisa untuk disetel atau dilakukannya fitting. Jadi penyetelan ini lebih ditujukan kalau nospet jenis bingkai kacamata yang memiliki adjustable nospet. Ciri-ciri nospet yang dapat disetel adalah memiliki tangkai nospet atau guard arm besi yang untuk mendudukan nospet. Penyetelan awal ini bertujuan agar bidang rata atau permukaan nospet dapat duduk rata pada permukaan hidung pasien. Untuk itu perlu dilakukan 3 langkah penyetelan dengan cara merubah tekukan guard arm. Nospet sangat penting kesejajarannya, ini fittingnya, karena itu salah satu penyebab kacamata menjadi tidak nyaman untuk dipakai kesehari-hariannya, karena bisa memberikan efek sakit pada hidung dan membekas. Dan jika dudukan nospet terlalu tinggi atau terlalu masuk, maka untuk masuknya cahaya pada PD, masuknya cahaya ke mata akan meleset, akan tidak sesuai, maka biasanya akan terjadi pusing. Terlebih lagi pada ukuran minus tinggi atau silinder. Ya. Penyetelan awal ini bertujuan agar bidang rata permukaan nospet dapat duduk rata pada permukaan hidung pasien. Untuk itu perlu dilakukan 3 langkah penyetelan dengan cara merubah-rubah tekukan guard arm. Ya. Baik. Selanjutnya, penyetelan nospet harus menggunakan tang nospet untuk mempermudah penyetelan serta menghindari patahnya guard arm dudukan nospet. Ya, hampir mustahil jika kita menyetel nospet tanpa menggunakan tang nospet. Yang pertama, kita menyetel sudut depan, front angle.
dudukan guard arm nosepad dilebarkan. Guard arm dilebarkan dengan cara menekuk ke atas, menekuk ke kanan, menekuk ke kanan dan ke kiri, sehingga membentuk sudut front angle seperti pada gambar di atas. Nah, front angle, jadi dudukan depannya seperti ini, harus rata. Yang kedua, menyetel sudut vertical angle. Nah, dudukan guard arm ini nosepad disetel ke atas atau ke bawah dengan cara mendorong dudukan guard arm nosepad ke atas sehingga membentuk sudut front angle seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yang ketiga, menyetel sudut splay angle. Dudukan guard arm nosepad disetel ke arah atas atau ke bawah dan ke arah samping kiri dan ke kanan, dengan cara mendorong dudukan guard arm nosepad ke arah atas dan ke bawah, serta ke kanan dan ke kiri, sehingga membentuk sudut front angle seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, setelah proses dispensing atau facet, RO perlu melakukan kembali pengecekan ulang. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa banyak terjadi kita pada proses facet atau dispensing itu penyetelan awal tadi itu berubah, sehingga perlu dilakukan lagi penyetelan akhir finishing terhadap muka pasien setelah kacamata sudah melalui proses facet. Ya. Banyakkan RO hanya melakukan fitting kacamata standar saat sesudah proses dispensing, dikarenakan mungkin akan dapat menimbulkan beberapa masalah, terutama pada kacamata dengan lensa berdioptri tinggi, bifokal maupun lensa progresif. Ya. Seperti itu. Maka kita lebih baik untuk menyetel kembali agar si pasien merasa puas. Tentunya dengan frame yang terbaik dan lensa yang dan frame yang nyaman setelah kita berikan, maka pasien akan merasa puas dan merasa nyaman terhadap optik. Oke, selanjutnya, setelah proses dispensing kacamata selesai dan dicek ulang setelan standarnya, tahap selanjutnya melakukan fitting aktual. Ya. Pada tahap ini dilakukan beberapa penyetelan agar posisi kacamata dapat duduk dengan pas dan nyaman pada wajah pasien. Bagian-bagian bingkai kacamata yang biasanya disetel pada tahap ini adalah tangkai atau seng, terukan di bagian belakang atau band ini, bridge, handpiece, dan bantalan hidung atau nosepad. Nah, selanjutnya, mengatur kesetaraan horizontal. Perlu dilakukan karena untuk menghindari kacamata terlihat miring di wajah pasien. Meskipun sebelumnya kacamata sudah disetel kesejarannya, ketidaksempurnaan bentuk anatomi kepala atau muka pasien dapat menyebabkan letak kacamata menjadi terlihat miring. Ini terjadi biasanya telinga pasien agak sedikit lebih tinggi atau lebih rendah. Pada umumnya patokan kerataan ini mengacu pada alis. Nah, sebenarnya ini mengacu pada alis pemakai dengan cara menyamakan jarak kedua sisi antara rim terhadap alis. Namun jika ternyata alis juga tidak sama tinggi, alis si pasien tidak sama tinggi, maka patokan kerataan dapat mengacu pada garis. Nah, seperti ini. Bukaan kelopak mata bagian atas dengan catatan bukaan kelopak mata harus sama lebarnya. Selanjutnya, pengaturan kerataan ini dilakukan dengan merubah sudut tangkai kacamata seng terhadap bidang vertikal rim. Nah, jadi untuk mengatur ketinggian ini naik atau turunnya ini, kesejajarannya ini pada alis dan bukaan kelopak mata, kita sebagai RO melakukan penyetelan di bagian seng, merubah sudut tangkai kacamata seng ini. Dan untuk menambah ketinggian sisi kanan kacamata, maka seng sebelah kanan dibuat lebih miring ke bawah. Jadi kebalikan, jika yang sebelah kiri dia sebelah kiri dibuat lebih miring ke atas. Untuk mengurangi ketinggian sisi kanan kacamata, maka seng sebelah kanan miring ke atas. Atau juga bisa seng sebelah kiri dibuat lebih miring ke bawah. Baik, selanjutnya
mengatur sudut makroskopik. Sudut makroskopik adalah sudut yang terbentuk oleh kedudukan rim. Kedudukan rim ini dalam arah vertikal terhadap garis maya dalam arah 90 derajat. Sudut makroskopik dinyatakan bernilai positif jika posisi rim bawah lebih mundur daripada rim atas. Ya. Jika rim bawah lebih maju dari rim atas, maka sudut makroskopik yang terbentuk dinyatakan bernilai negatif atau disebut dengan sudut makroskopik. Ya, seperti ini. Baik, selanjutnya, umumnya kacamata disetel dengan sudut makroskopik. Karena jika sudut makroskopik, kemungkinan besar dia akan pusing atau bahkan menjadi kabur kacamatanya. Sudut makroskopik biasanya diaplikasikan untuk keperluan khusus. Ini hanya keperluan khusus. Misalnya kacamata bagi penderita presbipia yang dalam pekerjaan sehari-harinya membutuhkan penglihatan dekat ke arah atas. Misalnya seperti memasang paku atau plafon, misalnya seperti di kegiatan yang memasang sekrup atau paku di atas plafon. Baik, selanjutnya mengatur ketinggian letak kacamata. Tujuannya adalah agar letak pusat pupil optik center pada lensa dapat berada tepat di pupil distan mata pasien. Untuk itu mestinya pusat optik lensa harus ditandai terlebih dahulu, seperti kita melakukan penitikan PD pada pasien dengan lensa progresif. Tapi sebenarnya lebih bagus pun single vision pasien dengan kabur jauh pun baik itu minus atau silinder sebaiknya dilakukan penitikan pada PD-nya, DV-nya. Kemudian nospet dinaikkan atau diturunkan untuk mengubah ketinggian letak kacamata. Ini dilakukan dengan cara merubah-ubah tekukan guard arm. Tekukan guard arm ini untuk menaik turunkan atau tangkai nospet. Nah, untuk menambah ketinggian letak kacamata, posisi nospet harus diturunkan. Sedangkan untuk menguranginya, posisi nospet harus dinaikkan untuk mengurangi ketinggian. Ya, selanjutnya mengatur jarak lensa kacamata terhadap kornea atau VD tadi, vertex distance yang lebih kita kenal sebagai RO, yaitu vertex distance. Jarak ini diukur dari puncak kelengkungan kornea, dari depan kornea ini ke puncak kelengkungan belakang lensa kacamata. Idealnya vertex distance kacamata ini sama dengan vertex distance pada saat dilakukannya pemeriksaan untuk melakukan ukuran dioptri. Untuk mendapatkan ukuran dioptri lensa kacamata yang biasanya disetel antara 12 sampai 15 mili. Jadi dia jangan terlalu dekat ke kornea juga, karena biasanya lensanya itu akan menyapu alis bulu matanya akan menyapu lensa, sehingga lensanya akan menjadi baret atau kotor, sehingga penglihatan bisa tidak maksimal. Oke, baik, selanjutnya pengaturan jarak vertex distance ini dilakukan dengan memperkecil atau memperbesar jarak antar nospet. Bisa juga dengan mendekatkan atau menjauhkan nospet dari rim kacamata. Ya, seperti ini. Ya, perlu diingat, perubahan jarak antar nospet juga dapat merubah ketinggian letak kacamata di wajah pasien. Ya, jelas sekali itu. Selanjutnya, mengatur panjang tangkai atau seng. Penyetelan panjang seng dilakukan untuk menjaga agar kedudukan lensa kacamata selalu stabil dan tidak mudah merosot. Untuk kacamata dengan lensa berdioptri tinggi, kestabilan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi tajam penglihatan yang dihasilkan pada kacamata tersebut. Karena dari itu, meleset sedikit, penglihatan pasien bisa menjadi kabur, berbayang, dan terasa tidak nyaman atau bahkan pusing. Cara penyetelannya adalah dengan mengatur letak bentuk tekukan band. Ya. Selanjutnya dengan mengatur letak tekukan band ini, setelan yang pas adalah band yang ujungnya tidak terasa menekan bagian belakang telinga dan kacamata tidak merosot jika pasien menunduk. Akan sangat bagus jika dapat membentuk ujung band yang mengikuti kontur bagian belakang kepala.
sangat bagus karena dia mengunci di situ ini, jadi kacamata dia stabil ketika dipakai beraktivitas sehari-hari. Ya. Baik, selanjutnya untuk instrumen fitting kacamata, yang pertama itu adalah heater atau pemanas. Heater ini penting bagi kita untuk melakukan fitting pada frame plastik khususnya. Untuk penyetelan frame plastik harus dipanaskan terlebih dahulu untuk membuat lekukan bendon, seng ataupun bridge. Kemudian sesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan, yang sesuai dengan wajah pasien tentunya. Dan yang paling penting adalah harus berhati-hati karena jika heater terlalu panas dapat merusak frame kacamata itu sendiri. Ya. Selanjutnya ini ada beberapa instrumen tang untuk penyetelan fitting kacamata. Itu yang tang nilon jauh. Seperti ini bentuknya, digunakan untuk menahan bridge. Ya, bridge frame rimless yang bersamaan dengan penyetelan nosepad pada saat melakukan fitting kesejajaran frame. Yang kedua untuk penyetelan panjang tangkai atau seng. Jadi jika frame rimless, jika tidak ditahan dia otomatis lensanya akan patah atau pecah. Makanya perlukan lensa ini makanya diperlukan tang ini untuk menahan frame rimless dan tang satu lagi untuk penyetelan nosepad. Ini hanya untuk frame yang rimless karena rimless dia kekuatannya hanya pada bridge dan end piece saja karena dia tidak mempunyai tie rim. Yang ketiga, tang angling atau hinge. Ini digunakan untuk menyetel sudut makroskopik tadi. Sudut lipat gagang saat tempel tertutup. Saat tempel tertutup itu harus sejajar antara tempel kiri dan kanan. Yang ketiga, untuk menahan engsel saat menekuk tempel dan untuk menyetel sudut makroskopik. Ya, baik, selanjutnya ya, seperti ini. Tang finger piece digunakan untuk penyetelan sudut makroskopik. Nah, seperti itu dengan cara engsel dilipat. Nah, ini engsel dilipat ternyata dia terlalu jauh ke bawah. Kita bisa menyetelnya di end piece ini menggunakan tang finger piece. Sesuaikan dan harus berhati-hati sehingga didapat sudut yang tepat. Nah, selanjutnya tang nosepad. Tang nosepad ini dia khusus untuk menyetel lekukan nosepad, penyetelan sudut tepi hidung seperti ini, penyetelan sudut nosepad ke meridian horizontal atau vertikal. Karena hampir mustahil melakukan penyetelan nosepad tanpa menggunakan tang. Selanjutnya, tang guard arm berfungsi untuk menyetel guard arm. Ini tangkai nosepad ini, tangkai besi dudukan nosepad dengan penyetelan jarak dan penyetelan jarak vertex distance. Nah, berguna untuk penyetelan jarak vertex distance. Baik. Selanjutnya, tang eyewear atau shaper. Tang eyewear shaper digunakan untuk penyetelan pada rim wire seperti ini. Jika rimnya terlalu ngebuka atau terlalu dalam, kita bisa menggunakan tang eyewear shaper. Ya. Terus yang kedua bisa digunakan untuk bagian bendon yang di belakang tadi seperti ini, agar pas di telinga si pasien atau customer. Ya. Baik, sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Fendi selaku moderator. Pak. Halo. Wah. Ya, baik, sekian. Terima kasih Pak
Saya kembalikan ke Pak Apendi selaku moderator. Halo Pak. Baik, Ah, Pak Fakhrudin. baik Pak Apendi. Baik. Untuk Pak Fakhrudin sudah selesai materinya? Iya, sudah Pak. Sudah selesai. Baik, Pak, suara terima saya. kasih kepada Pak Fakhrudin untuk materi yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai optometris dan dapat dilakukan ketika kita praktek sehari-hari lebih banyak di optik ya, Pak Fakhrudin ya, untuk fitting kacamata ini ya. Ya, lebih banyak di optik karena kita kan RO lebih banyak di optik. Lebih banyak di optik. Dan tugas RO ya tugas RO juga untuk memberikan kacamata yang nyaman. Harus baik. Nyaman. Baik, untuk sesi tanya jawab kepada peserta, silahkan untuk raise hand. Kita akan panitia akan memilih 1 atau 2 peserta yang raise hand, nanti bisa langsung bertanya kepada Bapak Fakhrudin. Baik Pak Fakhrudin, kalau misalkan untuk anak-anak di usia di bawah 8 tahun, itu kira-kira paling efektif frame yang digunakan itu yang seperti apa ya Pak? Dan yang mudah, karena anak-anak kan biasanya kan mereka akan aktivitas dan biasanya sering terjadi case untuk masalah fitting bagi anak-anak ini. Terima kasih. Pak Fakhrudin. Baik, terima kasih. Kalau pada anak-anak, frame yang terbaik itu frame plastik, Pak. Karena kekuatan frame plastik itu bisa mencegah dia patah saat sedang kegiatan, dan itu enteng. Plastik lebih enteng, biasanya lebih enteng dari frame yang besi. Baik. Ya, seperti itu Pak. Karena untuk kegiatan, dan dia harus dipakai terus Pak, karena dipakai terus dia harus yang nyaman. Nyaman itu erat kaitannya dengan enteng, karena semakin enteng frame, semakin dia nggak berasa menggunakan kacamata. Jadi aktivitasnya lebih leluasa gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Fakhrudin atas jawabannya. Bagi peserta ada yang raise hand? Ada, Bu Laila. Baik. Kepada Bu Laila, silahkan di-unmute. Di-unmute. Sudah bisa dengar. Ini untuk pemilihan frame ya di awal itu tadi kan semuanya kondisinya ideal semua ya. Jika pasien yang datang itu mempunyai kondisi rahang yang berbeda di kiri dan kanan, atau rahang yang maju ke depan, sementara dahinya itu pendek gitu loh. Poin mana yang kita pakai sebagai acuan? Bagian atas atau bagian bawah? Untuk memberikan layanan terbaik buat pasien gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sebaiknya frame yang bagian atas dia yang ini, karena bagian atas itu bisa memberikan efek mukanya nggak terlalu persegi gitu Bu.
Jadi dia bagian atas yang disarankan. Atau sekarang kan banyak jenis-jenis frame bentuknya kan, bisa bisa kita sesuaikan aja sih Bu. Tapi lebih baik itu yang di atas Bu. Baik, Bu Laila, Nah, apakah uh, sudah cukup jawabannya? karena dia kalau ini di bawah dia kesannya mukanya akan terlihat lebih kecil atau lebih pendek Bu. Karena kalau di atas dia memberikan kesan mukanya nggak terlalu kecil atau pendek Bu. Seperti itu Bu. Berarti ya pengabaian bagian rahang ya Pak ya. Entah itu Ya, rahangnya lebih lebar, yang penting ya, dahi yang menjadi patokan gitu ya. Ya, makasih Bapak. ya, ya, benar Bu, ya. Baik, terima kasih kepada Bu Laila atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Farudin atas materinya. Mudah-mudahan kita baik, bisa Pak. ketemu lagi di webinar-webinar berikutnya bersama Iropin Pengda Lampung. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.